Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita bertemu kembali membahas mengenai kitab klasik. Nah, kali ini kita sampai pada kitab berjudul Qing Yao Lie. Nah, Qing Yao Lie, kalau Bapak Ibu tahu, sini dituliskan ya, nanti akan saya share ya. Nah, saya perbesar sedikit. Nah, ini saya ada dua versi bahasa Indonesianya, tapi yang bahasa Indonesia full bahasa Indonesia. Nah, yang bahasa Mandarin ini adalah tulisan tradisional Chinese, bukan yang simplified, yang tradisional. Jadi ini masih tulisan yang aslinya. Ini tulisan yang lebih sulit. Nah, misalkan bagi Bapak Ibu yang punya waktu dan bisa membaca, itu bisa membandingkan dua versi. Ya, mengenai terjemahannya di bahasa Indonesia, memang nggak bisa sampai 100% ya mencerminkan arti dari bahasa Mandarinnya. Tapi yang khawatir masih tetap eh, mendekati artinya. Nah, Cingkuyolie ini namanya cukup unik ya. Yang menulis adalah Chang Chung Jing. Jadi Bapak Ibu pasti juga tahu, eh, tapi bernama Chang Chung Jing, dia yang menuliskan kitab Sang Hanca Pinglun. Nah, Sang Hanca Pinglun sendiri ini kan juga dibagi dua kitab. Dia ada bagian kitab yang khusus membahas mengenai penyakit yang disebabkan oleh patogen dingin, itu namanya Sang Hanlun ya. Kemudian ada bagian yang satunya lagi yaitu yang sekarang kita akan bahas yaitu Jingguiaolie. Nah, kita eh, saya sampaikan sekilas mengenai sejarahnya. Jadi selain dari kitab Wang Di Neijing, nah itu kan juga salah satu kitab yang tertua ya. Isinya sebagian besar itu teori dasar TCM. Nah, di kitab Jingguiaolie ini juga ada. Karena memang kitabnya Chang Jing ini dia kan pakai dasar ilmunya ya, teori dasar yang dari Huang Pinijing itu. Kemudian Cinggu Yaulet juga termasuk salah satu dari kitab yang paling tua yang masih eksis ya di China, khusus membahas diagnosa dan terapi macam-macam penyakit. Jadi kalau di Huang Pinijing itu kan lebih ke dasar teorinya. Nah, tapi kalau di Cinggu Yaulet ini sudah ke penyakitnya gitu, di mana penyakit yang saya bilang itu tidak umum di zaman sekarang ya juga termasuk penyakit sulit pada zaman itu tuh. Nah, jadi penyakitnya itu disampaikan dengan kalimat yang sederhana tapi di dalamnya itu mengandung gejala yang menuntun kita pada diagnosa dan terapinya begitu. Nah, ini diharapkan dengan mempelajari Cingkriole Bapak Ibu bisa memperluas jalur penalaran klinis yang meningkatkan kemampuan analisa terpadu, diagnosa, terapi pada penyakit rumit dan sulit. Nah, ini saya katakan rumit dan sulit karena memang kitab yang Cingkriole ini jauh lebih sulit daripada Sang Hanlun. Jadi kalau Bapak Ibu bandingkan dengan Sang Hanlun itu kan bahasanya lebih sederhana. Cingkriole sekilas kelihatan sederhana, tapi kalau udah dibahas itu ternyata sangat rumit dan sulit. Itu. Nah, di mana di dalamnya itu analisanya juga lebih, saya bilang tuh out of the box ya. Nah, ini cara diagnosanya, terapinya itu juga dia sudah rumit. Secara singkat, nama lengkap dari Qingguiyaolie itu sebenarnya Qingguiyaolie Fanglun. Nah, ini sebelah kanan ini ada tulisan Mandarin, tapi ini yang simplified ya, bukan yang tradisional. Nah, di dalamnya ini ada beberapa kata Qinghui. Nah, Cinggu itu berarti tempat menyimpan titah kaisar zaman kuno. Jadi dulu itu kalau titah kaisar ya, perintah kaisar itu ditulis di kertas, kertasnya harus yang terbaik. Kemudian pakai tintanya, tinta khusus. Nah, kertasnya itu digulung ya. Itu juga nggak ditaruh sembarangan, bukan taruh di lemari. Kalau sekarang kan kita bisa ada file, ada lemari besi. Nah, kalau pada zaman dahulu, Cinggu itu bisa dikatakan eh, boleh Bapak Ibu katakan lemari besi, tapi dulu kan nggak ada kombinasi. Tapi itu tuh kayak
tempat penting untuk menyimpan salah satunya itu titah kaisar. Nah, itu adalah Jingkui gitu. Jadi ini bisa dikatakan hasil jerih payah sang Chang Chongqing ya. Dia ini menuliskannya di mana kitab ini pada saat kita lihat itu diharapkan kitab ini itu berharga karena memang ilmu ini sangat berharga ya. Yaolie. Nah, Yaolie ini artinya seni atau giat berperang. Jadi mengobati penyakit itu sama seperti kita berperang melawan penyakit. Dan perangnya itu bukan buta, asal pokoknya kalau ketemu penyakit ini ya kita sudah langsung hajar aja pakai resep itu aja. Tapi ada seninya gitu. Seni ada beberapa pilihan resep misalkan atau pakai beberapa metode terapi. Nah, itu kita katakan sebagai seni. Nah, Fang Lun berarti formula dan ada pembahasan. Jadi di dalamnya itu membahas formula, terapinya, dan juga teorinya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa uh, Qing Huiyaoli itu memberikan sumbangan yang besar ya pada pengobatan masa kini, walaupun dulu itu nggak, mas sekarang pun juga masih dalam penelitian ini, kok bisa ya ada resep seperti ini, hubungannya dengan dunia medis ini juga masih dalam penelitian, tapi memberikan sumbangsih dan berjasa sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengobatan klinis generasi berikutnya. Nah, kalau Chang Chung Jing sendiri, ini mengenai eh, riwayat dia ya. Berasal dari dinasti Han Timur, Tonghan ya bahasa Mandarinnya. Lahir sekitar tahun 152 dan meninggal tahun 219 setelah Masehi. Nah, itu diperkirakan itu ada di provinsi Henan. Nah, Chang Chongqing ini ya dari bukunya, kitab yang dia tuliskan kita sudah tahu pasti bukan orang biasa. Itu sudah dari kecil ya, sangat cerdas, rajin belajar, pernah menjabat sebagai kepala distrik Changsha, bercita-cita sebagai pakar pengobatan, terus dia juga belajar pada Zhang Poju. Nah, Zhang Poju ini sebenarnya juga tokoh terkenal, tapi Zhang Zhongjing ini karena saking pintarnya ya, dia bahkan bisa sampai melebihi gurunya. Nah, ini pada sekitar tahun 205, dia menulis kitab Sang Hansa Pinglun, di dalamnya ada 16 bab. Nah, di dalam kitab ini tergambar jelas, pokoknya disampaikan secara jelas. Sistem diagnosa TCM, diferensiasi sindrom. Tuh, jadi Bapak Ibu jangan lupa, jangan dikirain diferensiasi sindromnya itu cuma waktu belajar teori dasar aja ya, Wang Dinejing. Tapi sebagian besar dari kitab-kitab yang Bapak Ibu pelajari itu kan teori dasarnya dari Wang Dinejing itu eh, memegang prinsip Pinceng Lunzi, diferensiasi sindrom. Jadi kita harus membedakan sindrom, bukan lihat penyakit, nggak lihat sindromnya udah langsung dikasih resep, itu kurang lengkap ya. Nah, karena peperangan kitab asli Sang Hansapin tercerai-berai dan ya, jadi eh, sebenarnya kitabnya itu ternyata lebih lengkap daripada yang ada sekarang nih. Jadi ini eh, pakar-pakar sejarah itu juga pelan-pelan berusaha untuk menemukan yang hilang gitu. Jadi yang sekarang kita pelajari itu ternyata masih belum 100% lengkap. Cumanya sudah ada sebagian besar dari kitabnya itu. Nah, kemudian setelah Chang Chongqing ada tabib juga yang bernama Wang Suhe, itu dan dari dia hidupnya di dinasti Qin Barat. Berhasil mengumpulkan 10 bab bagian dari Sang Hanlun. Lalu di dinasti Song Utara ya, ada yang bernama Wang Chu menemukan ringkasan dari kitab Sang Han Caping Lun.
bernama Jing Kui Ihan Yao Li Fang, berisi 3 bab. Nah, jadi di sini dikatakan, eh, karena pada saat itu kan zaman perang ya. Zaman perang itu kita sulit sekali untuk menyimpan sesuatu benda berharga, salah satunya kitab. Jadi kitab dulu kan nggak kayak sekarang, Bapak Ibu bisa pakai e-book ya, nggak usah dicetak, disimpan di HP. Zaman dahulu kan nggak bisa. Kitabnya kalau banyak ya lembarannya makin banyak. Nah itu mudah sekali hilang atau hancur pada saat peperangan. Nah, setelah peperangan usai, nah ini tabib-tabib ini mereka kan juga pasti tahu ada kitab terkenal lain yang hilang. Ini ada yang mengumpulkan, lalu dirapikan, kemudian disimpan. Itu yang isi pokok Cingkuyao dan sistematikanya. Jadi karya asli total itu terdiri dari 25 bahasan. Nah, yang akan kita bahas itu babnya berjudul Zhang Fu Jingluo Xian Hu Bing. Nah, ini eh, di sini ada pinginnya ya. Ini kan tulisan Mandarin Simplified-nya. Membahas mengenai pendahuluan, penyebab penyakit, mekanisme penyakit, diagnosa, terapi, dan pencegahan penyakit. Jadi ini saya katakan tuh sebagai teori dasar dan pendahuluan. Mirip-mirip dengan waktu kita belajar teori dasar TCM. Nah, di sini juga di kitab ini disampaikan tapi versinya Chang Chongqing ya. Nah, barusan setelah Chang Fu Jingluo Shen Huping, berikutnya itu baru sudah bicara mengenai berbagai macam penyakit dalam dengan terapinya, diagnosanya. Selain itu juga ada yang membahas mengenai penyakit luar, ada juga yang membahas mengenai penyakit wanita dan kebidanan. Kemudian yang bab terakhirnya membahas mengenai formula terapi dan pantangan makanan. Jadi itu kurang lebih ringkasan mengenai Jing Hui. Nah, kalau di PDF ini disampaikan ya dalam karya asli 22 bab pertama Cinggu Yaole itu berisi 398 bait atau paragraf dari judul dan babnya. Mencakup 40 lebih jenis penyakit, total berisi 205 formula. 4 formula hanya disebut nama tanpa dirinci isinya. Jadi dari, kitabnya itu kan isinya kalimat, ada yang juga berisi tanya jawab. Nah, nanti di dalam sini itu kalau yang sudah bahas penyakit itu nanti bahasnya itu urutannya biasanya gejala-gejala, kemudian lidah, nanti terus nama resep. Nah, sebagian besar resepnya ini atau formulanya itu dikasih tahu isinya herbal apa aja sama gramnya. Nah, jadi para sejarawan menemukan hampir semuanya itu dikasih tahu ini isinya apa gitu ya. Tapi ada 4 formula, hanya disebut namanya saja. Jadi nama resepnya, kita nggak tahu isinya apa. Dan di dalamnya ditemukan ada 155 jenis herbal, jadi herbal tunggal ya, yang dipakai dalam karya ini, yang digabungkan menjadi berbagai macam formula. Jadi pada zaman itu, itu zaman perang, walaupun pada zaman perang ya, kondisi juga tidak mungkin kan, ternyata masih tersedia lumayan banyak herbal dipakai untuk menyembuhkan penyakit. Nah, Qing Huiyaolie selain memakai metode terapi herbal, juga memakai akupuntur, moksi busi, dan terapi diet, maksudnya perawatan, pengaturan makanan. Menitik beratkan pada perawatan klinis. Selain itu, pada saat itu ya, bentuk sediaan yang digunakan sebagian besar itu dekoktum. Jadi dekoktum itu kan yang seperti Bapak Ibu masih lakukan sampai hari ini, direbus ya. Terus kita minum cairan hasil saringannya, itu kan dekoktum. Nah,
Chang Chung Jing sendiri dia juga membuat pil, puyer, arak beroral, ya, arak yang bahan-bahan dari arak itu banyak sekali. Juga terdapat penguapan, pencucian, perendaman duduk, kompres, dan sediaan terapi topikal lain sekitar 10 ml. Gitu. Jadi nggak cuma diminum aja, ternyata untuk terapi luarnya itu macam-macam. Ada yang uap, steaming, kalau sekarang itu yang di steam ya, terus cuci kayak perendaman duduk yang untuk rendam kok dulu kan embernya besar ya pakai kayu, dikompres dan lain sebagainya. Nah, pada bagian tertentu terdapat uraian rinci tentang cara pengolahan, penggunaan, dan reaksi setelah pemberian obat. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat Jing Qiaolek merupakan karya klinis media klasik dengan pokok bahasan ilmu penyakit dalam, meliputi penyakit wanita, luar, dan di dalamnya juga mengandung ilmu preventif, medis preventif, perawatan, perawatan kesehatan, dan ilmu gizi. Nah, mengenai penyakit itu eh, di dalamnya ada macam-macam. Salah satunya penyakit ini pakai nama yang diberikan oleh Chang Chung Jing sendiri ya. Penyakitnya namanya Cing. Ini tulisan saya eh, baca Cing. Bapak Ibu jangan cuma dengerin Cing, tapi Bapak Ibu lihat tulisan yang ada di sebelahnya ya. Karena di dalam bahasa Mandarin kita nyebut Cing itu macam-macam. Ada yang Cing karena Cing esensi. Nah, tapi kalau di sini Cing penyakit itu tulisannya beda. Penyakit Cing, ada yang penyakit Shi, He. Nah, ini tulisannya salah ya, salah ketik yang tulisan Mandarin ini. Sekali lagi saya juga mohon maaf di PDF ini ada beberapa kesalahan ketik. Jadi Bapak Ibu harap maklum. Kemudian ada juga masalah lain, penyakit-penyakit yang ada di dalam Jingkuyol ya seperti Xiaoke atau Xiaobian puli, buang air kecil tidak lancar, Linping, masalah kencing yang ada hubungannya dengan ginjal, kandung kemih. Tuh, jadi ini contoh-contoh penyakit. Lalu ada juga penyakit seperti bisu tukak. Bahasa Mandarinnya adalah Chuangyong. Ada juga tukak usus, Changyong. Ada juga yang Qin Ying Chuang. Nah, ini adalah penyakit luar yang akan dibahas di Jenggiole. Nah, karya asli dalam pengulasan biasanya menggunakan pola tanya jawab tentang penyebab penyakit, profil nadi, gejala, terapi. Selain itu, nadi, penyebab sindrom, dan terapi diulas dalam satu paragraf sehingga mudah dipahami dengan sekali baca. Jadi, penyampaiannya, Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini, oh bukan ya ini. Nah, ini ada kata Yuanwen ya. Itu berupa tanya jawab. Nanti di sini ada yang se ye. Nah, ini berkata ada titik dua. Lalu kalau yang ini adalah simbol untuk tanda petik, ya, ada orang bicara. Nah, jadi di sini adalah terjemahan per kalimat. Nanti ada yang bertanya, kemudian nanti ada yang menjawab. Lanjutannya seperti itu. Di seperti di Huang Tinejeng kan juga sebagian dari bab-bab yang di Huang Tinejeng itu penyampaiannya dengan cara tanya jawab.
Nah, ini saya tidak sampaikan lebih lanjut ya. Nanti kalau sudah sampai pada babnya, baru Bapak Ibu bisa menerima materinya itu lebih rinci. Kalau di sini nanti pas sudah sampai materinya biasanya lupa. Kemudian andil menonjol dari Qingqiaolie. Nah, karya asli Qingqiaolie bukan hanya berfungsi sebagai pendorong pentingnya perkembangan ilmu formula dan klinis TCM, tapi juga menyempurnakan sistem teori TCM. Menyatukan tiga aspek TCM yaitu teori dasar, ilmu formula, dan klinis. Menjadi sistem diagnosa terapi unik disebut Pianzheng Lunzi. Gitu. Jadi sekali lagi yang ditonjolkan di Jingguyole ini Pianzheng Lunzi. Karena kalau misalkan kita nggak ngerti mengenai Pianzheng Lunzi, ya kita cuma baca aja itu kalimatnya, misal ini gejala-gejala, kalim nama penyakit, lalu resepnya apa ya kita eh, nggak akan melakukan diferensiasi sindrom. Pokoknya ketemu penyakit ini semuanya dihajar pakai resep itu. Itu bukan diferensiasi sindrom ya. Nggak ada modifikasi, nggak ada nggak fleksibel, tidak menyesuaikan dengan kondisi penyakit, kondisi sindrom ya. Itu hanya berhenti sampai penyakit. Yang pertama, membentuk sistem diagnosa terapi terhadap berbagai penyakit yang berbasis pada teori penyakit sebagai ikhtisar metode memadukan penyakit dan sindrom. Nah, teori Piensen-Lunze. Nah, ini dari sini. Jadi, basisnya memang pada penyakit, tapi kita jangan lupa ada sindrom. Itu yang dimaksudkan. Yang disebut sebagai penyakit adalah yang memiliki penyebab penyakit, pola timbulnya penyakit, mekanisme penyakit, serta pola perkembangan dan transmisi. Kemudian sindrom adalah rangkuman patologis penyakit pada suatu segmen periode tertentu ya. Periode tertentu. Menyangkut penyebab, lokasi, sifat, hubungan patogen, serta daya tahan tubuh. Tuh, jadi ini kan Bapak Ibu sudah pernah dapatkan ya definisi mengenai penyakit itu apa, sindrom itu apa. Itu kan waktu di teori dasar diajarkan. Nah, di sini disampaikan lagi untuk mengingatkan aja. Kalau penyakit itu definisinya kurang lebih sama dengan teori medis. Hanya saja kalau di TCM dia ada lagi sindrom. Nah, sindrom adalah rangkuman kondisi penyakit itu pada suatu segmen periode tertentu. Jadi sindrom ini bisa berubah dan dia ini juga mencerminkan kondisi patogen serta daya tahan tubuh, termasuk juga pada penyebab, lokasi penyakitnya di mana dan sifat penyakitnya. Nah, yang seperti ini Bapak Ibu kan membedakannya dengan cara Pak Kang ya, 8 pilar. Jika hanya fokus pada penentuan jenis penyakit, maka terapi terhadap fase tertentu perkembangannya kurang spesifik. Sebaliknya, jika hanya fokus pada diferensiasi sindrom, maka pemahaman terhadap pola perkembangan keseluruhan penyakit tersebut kurang mendalam. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini, banyak orang itu yang hanya fokus pada penyakitnya saja. Pokoknya dia nggak mau tahu itu sindromnya, itu ya selamanya pakai satu resep itu saja. Lalu ada juga orang yang juga nggak mau tahu penyakitnya apa, hanya fokus pada sindrom. Jadi itu kita bilang itu kurang mendalam. Bapak Ibu kalau mau lebih komplit gitu, memang harus eh, bisa menentukan penyakit dan sindromnya. Nah itu baru kita katakan sebagai lengkap ya. Dalam karya asli Cingkuyole, pedoman utama adalah holistik. Ya, pandangan holistik, Bapak Ibu ngerti ya holistik maksudnya apa ya? Landasan teorinya Changfu dan Meridian. Nah, Bapak Ibu juga masih ingat teori organ Changfu yang membahas mengenai sifat masing-masing organ Chang, masing-masing organ Fu, dan hubungan antara mereka. Kemudian teori Meridian, ini yang kalau waktu Bapak Ibu belajar akupuntur itu kan dia cari teori Meridian. Nah, di sini berlaku kedua teori ini. Tapi selain daripada itu ya teori lain seperti teori yin yang, teori lima unsur itu juga termasuk di dalam sini ya. Jadi bukan berarti oh kok cangkul yin yang lima unsurnya dilupakan enggak gitu. Semua itu tetap masih ada
Sama jangan lupa teori-teori dasar yang lainnya itu semua dipakai di sini. Seperti teori 6 substansi, qi, dan qi xue, qi darah, jing ye, jing shen. Kemudian teori mengenai penyebab penyakit, 6 patogen, kemudian penyebab penyakit dari dalam. Itu pun juga di sini eh, berlaku juga. Metode 4 cara pemeriksaan. Nah, 4 cara pemeriksaan ini juga sama ya. Kurang lebih sama dengan teori medis. Hanya saja kalau teori medis, dia ada pemeriksaan dengan lab, pemeriksaan dengan mesin. Nah, kalau di teori TCM, dia ada pemeriksaan lidah, pengecekan warna lidah, selaputnya, kemudian perapaan nadi. Itu ada pembedaan di situ. Dan 8 ikhtisar ini apa? Kang? Bienceng. Dihasilkan sistem diagnosa terapi berbagai penyakit dengan penyakit sebagai ikhtisar. Penyakit dan sindrom dipadukan, diferensiasi sindrom menentukan terapi. Jadi Iping Wei Kang, Pinzheng Jiehe, ya, Bianzheng Lunzi. Jadi di sini yang tadi ini kesimpulannya. Kita kan waktu memeriksa kita udah tahu oh, ini penyakit apa. Kemudian dari penyakit itu kita bisa menentukan nih sindromnya apa. Setelah itu baru kita bisa tahu mau memberikan terapi sesuai dengan yang sudah kita periksa. Gitu. Selain itu, dalam pembahasan Cingkriole menekankan perlunya memadukan profil nadi dan sindrom. Mai Cheng He Chan. Nah, Mai ini kan nadi, Cheng sindrom. Jadi analisanya ini berdasarkan nadi dan sindrom. Dalam karya asli, tidak kurang dari 145 paragraf atau lebih dari sepertiga total paragraf dalam kitab memulas profil nadi. Jadi, di sini kita bisa melihat bahwa Chang Chung Jing itu benar-benar teliti ya. Lebih dari sepertiga itu pasien-pasiennya itu dicek semua nadinya, makanya dia bisa sampai menuliskan begitu detailnya. Di era sesudahnya, seni dikatakan bahwa berbagai macam penyakit perlu titik berat pada profil nadi, sedangkan untuk penyakit sewaktu titik berat pada selaput lidah, bermacam-macam penyakit perlu titik berat pada profil nadi, kemudian penyakit musiman titik berat pada selaput lidah. Nah, ini era sesudahnya itu adalah tabib-tabib yang setelahnya ya. Itu kan setiap tabib itu mereka kan alirannya beda-beda. Jadi mereka itu punya banyak pendapat masing-masing. Ada yang berpendapat harus fokus pada profil nadi, ada yang harus fokus itu menitik beratkan pada lidah. Kemudian kalau penyakit musiman, nah yang dimasukkan penyakit musiman itu Shiping ya, ini maksudnya penyakit yang nggak tiap musim ada. Kalau musim panas ya memang penyakit yang cenderung muncul hanya pada saat musim panas. Atau penyakit yang hanya muncul pada saat musim dingin. Nah ini berlaku di negara 4 musim yang perubahan musimnya cukup ekstrim. Ya, jadi ini adalah pendapat eh, tabib-tabib yang setelahnya Chang Chongqing ya. Diagnosa berdasarkan profil nadi digunakan secara luas dalam Jingxiaolie. Contoh diagnosa untuk penyakit Xue Xu Nah, kemudian estimasi penyebab penyakit Xiongbi Xintong. Menentukan lokasi penyakit Changfu Jinglo Xianhou Jadi di sini beberapa bab ini dikatakan yang akan kita bahas sebentar lagi ini ya. Changfu Jinglo Xianhou kalau ini kan masih teori dasar. Ini lebih ke arah menentukan lokasi penyakit berdasarkan organ, Changhu itu organ ya, dan Jinglo meridian gitu. Nah, kalau yang lain seperti Xiongbi Xintong itu penyebab penyakit, lalu Huangtan itu ikterik ya, sakit kuning itu mekanisme terjadinya penyakit, terapinya bagaimana. Kemudian di bab yang membahas Sui Qiping,
Itu mengenai penyakit bengkak, dibahas prognosisnya. Maaf. Jadi kesimpulannya, pada prinsipnya, yang menjadi konsep pengarah itu cara memandang tubuh secara holistik melalui teori meridian organ, berarti maksudnya cangpu ya, untuk membahas timbul perkembangan penyakit, diagnosa preventif maupun terapi. Yang kedua, yang ditonjolkan di Jingguiaode adalah konsep preventif mencegah timbul atau menyebarnya penyakit. Bahasa Mandarinnya adalah 治未病. 治 itu menyembuhkan, 未 itu belum atau akan, 病 itu penyakit. Berarti eh, bisa mengenai dua hal, akan sakit, belum sakit, atau sudah sakit tapi dicegah supaya jangan jadi lebih parah gitu atau menyebar. Meridian organ cangfu tubuh kita saling berkaitan. Kelainan satu organ bisa menjalar ke organ lain. Nah, ini kita setuju ya dengan pernyataan ini. Jadi kalau satu organ nggak kita tangani, dibiarkan aja, ya penyakitnya ya nanti menjalar kemana-mana. Itu juga ada di teori dasar. Dalam kitab Neijing bagian Suwen disebutkan, lima cang saling berhubungan, peralihan ada urutan. Bila timbul penyakit, maka lima cang akan menjalar ke organ yang dikontrolnya. Nah, jadi di Neijing itu mereka sudah memperhatikan ternyata ada pola. Misalkan menyerang satu organ tertentu ya, lima cang. Nanti berikutnya itu eh, sudah bisa diprediksi, oh, bis ini mau lanjut kemana nih. Jadi sebelum lanjut menyerang organ lainnya itu sudah harus dicegah dulu. Dari dasar itu, karya asli Cingkuyole menambahkan mengobati sebelum sakit, menemui penyakit hati, mengetahui hati menjalar ke limpa, harus memperkuat limpa. Nah, jadi di sini, ini kan ada urutannya ya. Eh, Penyakitnya udah sampai hati. Nah, habisnya hati itu nanti bakalan ke limpa. Ini kalau menurut teori di sini dikatakan, jadi sebelumnya itu ya limbanya harus dikuatin dulu. Itu namanya prinsip preventif. Selain itu, Cingkriole juga menganjurkan tindakan terapi dini terhadap penyakit di kitab babnya Chang Fu Jingluo Xin Hoping disebutkan saat patogen menyerang meridian belum menjalar ke organ dalam, segera terapi. Saat ekstremitas merasa berat, segera pijat, olah nafas, akupuntur, dan moksibusi oleskan pasta. Pasta itu maksudnya bukan yang kayak sekarang pasta ini ya. Dulu itu obat oles itu. Jangan sampai 9 lubang tersumbat. Bapak Ibu tahu 9 lubang ya? Ya, lubang panca indera yang ada di atas tubuh bagian atas ya, kepala sama area kemaluan itu di total ada 9. Selain itu, karya asli juga sangat memperhatikan perawatan badan dalam mencegah penyakit. Ditegaskan bahwa jika dapat memelihara tubuh ya, energi lima cang akan lancar, energi pokok kuat. Pokok itu cengci atau yunci dapat mencegah timbulnya penyakit. Jadi di sini orang-orang mungkin pikirannya, oh, Cingkuyole isinya itu resep-resep aja, tapi enggak. Dia juga bahas mengenai gimana cara merawat kesehatan, pencegahannya seperti apa ya kalau misalnya udah sampai mana. Lalu yang ketiga, terapi terhadap kausa memperhatikan daya tahan tubuh. Bahasa Mandarinnya adalah cengci. Jadi yang dimaksud adalah prinsip terapi ditujukan pada akar penyakit, memperhatikan keadaan cengci. Nah, kita kalau eh, punya masalah dengan kesehatan ya, kita akan melihat.
Apakah kondisinya itu gawat, darurat? Kalau misalkan yang harus segera diselesaikan itu kan yang kita ngomong tuh masalah di permukaan, nah itu segera diselesaikan. Misalkan seperti pendarahan, muntah atau diare kan nggak bisa dibiarkan, itu harus diselesaikan. Nah, tapi kalau sudah mereda, kita harus mencari akar. Jadi prinsip terapi ditujukan pada akar. Sumber masalahnya itu dari mana? Itu. Nah, itu baru yang namanya eh, menyelesaikan masalah. Jadi bukan cuma permukaannya aja. Pada penyakit kronis debilitatif atau melemahkan, perlu memperhatikan organ limpa dan ginjal secara khusus. Nah, jadi ini juga di teori dasar saya nggak tahu pernah disampaikan atau tidak. Tapi kenapa organ limpa dan organ ginjal? Nah, teori dasar itu mengatakan bahwa ginjal ini adalah organ eh, kondisi sebelum lahir, pada saat lahir ya. Xiantian. Kemudian limpa ini adalah setelah lahir gitu. Jadi dua organ ini memiliki fungsi penting ya untuk eh, proses pertumbuhan, kemudian kondisi kesehatan kita selama hidup ya. Makanya dua ini dikatakan perlu diperhatikan secara khusus. Sebab limpa merupakan modal setelah lahir, sumber transformasi qi ginjal adalah modal sejak lahir akar dari jiwa. Nah, di sini ada contoh pada penyakit dalam Neisang. Fase lanjut seringkali timbul gejala defisiensi limpa ginjal. Ini contoh ya. Berdampak pada organ lain sehingga kondisi pasien memburuk. Maka memperkuat limpa dan ginjal merupakan cara dasar terapi penyakit dalam. Jadi selain daripada untuk mengobati penyakitnya pasien itu, juga ditambahkan terapi untuk memperkuat limpa dan ginjal. Hal ini tercermin pada bab Xue Shiloping. Jadi ada satu penyakit di Jingwiolin namanya Xue Shiloping ya, menggunakan sindrom maaf, menggunakan formula Xiao Jian Zhong Tang dan Shen Qiwan. Nah, Xiao Jian Zhong Tang ini kan ke limpa, Shen Qiwan ini ke ginjal. Lalu ada contoh lain terhadap penyakit campuran, defisiensi dan ekses. Nah, jadi di Jingkyole ini Bapak Ibu akan menemukan ternyata ada banyak penyakit itu dia bisa jadi rumit karena campuran. Dia nggak murni defisiensi saja ya. Ada juga sih yang defisiensi saja. Ada juga yang ekses saja. Tapi banyak yang defisiensi dan ekses. Itu. Jadi ini adalah kunci di mana udah pasien daya tahan tubuhnya lemah, tapi di satu sisi patogennya kuat. Nah, untuk kondisi ini kita harus memperkuat cengci dan membuang xie. Ini ada contohnya pada kasus. Ada kasus yang masalah ini ya, penyakit yang menggunakan formula Shu Yuan dan Ta Huang Zhongwan. Nah, ini resep-resep yang rumit. Tapi di dalamnya kalau kita bedah resepnya ya, ada resep yang khusus untuk buang patogen. Ada herbalnya, maksudnya herbal untuk buang patogen, ada herbal untuk menguatkan daya tahan tubuh. Dalam membuang patogen didasarkan pada prinsip menyalurkan sesuai posisi. Seperti tercermin pada kitab bab yang berjudul Fuman Hansan Su Seping. Ini adalah kasus eh, ada masalah dengan buang air besar ya. Menggunakan resep Ta Cheng Chi Tang. Terus Su Seping ini juga makanannya ada di saluran pencernaan, nggak bisa gerak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Selain itu juga menggunakan resep Puatisan fungsinya untuk menginduksi muntah, jadi untuk memacu pasiennya muntah. Bergantung pada posisi patogen lebih mudah dikeluarkan dari jalur mana. Kalau lebih dekat ke mulut ya dimuntahkan, kalau lebih dekat ke anus ya dicahar kayak gitu. Hmm. Yang keempat,
Formula klasik yang luas dipakai, berkomposisi cermat dan efektivitas menonjol. Nah, dalam Cingkiole itu banyak sekali formula ya. Eh, tapi dasarnya itu dari Huang Nicing. Nah, cumanya di Cingkiole itu dinilai komposisinya cermat, penggunaan obat teliti dan tepat, penyesuaiannya fleksibel, lingkup terapinya luas, efektivitas menonjol. Nah, kalau Bapak Ibu baca Huang Di Neijing, itu dia memang ada sebagian bab itu yang menuliskan tentang resep tertentu, bahkan sampai gram-gramnya. Cuma dia nggak pakai gram ya, pada zaman dahulu kan ukurannya beda. Lalu pengolahannya, kemudian cara memberikan kepada pasien itu gimana caranya dikonsumsinya itu ada juga. Tapi ada juga yang tidak terlalu detail. Nah, sementara kalau dalam Jingkyole di sini dikatakan cermat, berarti dia beneran angkanya ya segitu sesuai dengan ukuran pada saat itu ya. Nah, karena di sini eh, kita bilang itu datanya lebih jelas. Jadi angkanya itu nggak ada yang blur ya. Hampir semuanya jelas. Bisa dikatakan itu eh, efektivitasnya nonjol. Jadi kita itu udah bukan nebak-nebak tepat sasaran. Dampaknya besar bagi generasi selanjutnya sehingga dijuluki leluhur kitab formula. Fangsu Zizhu, pedoman bagi formula terapi. I Fang Jing. Jadi eh, pokoknya yang isinya jelas-jelas itu lebih bisa dijadikan pegangan, panduan, pedoman. Nah, tadi sudah saya sampaikan di dalamnya ada 205 formula, formulanya macam-macam ya. Ada yang formula yang juga Bapak Ibu temukan di kitab Sang Hanlun, contoh Kui Zhi Tang, Da Cheng Qi Tang, Xiao Cai Hu Tang. Nah, ini yang kayak eh Xie Xin Tang. Nah, ini adalah berbagai macam resep di dalam Jingqiao yang sebagian juga ada di Sang Hanlun. Kemudian juga ada resep-resep lain nih. Di sini dituliskan eh, pembebas piau, kuicetang untuk membuat muntah, itu gratisan. Lalu ada pencahara api, sesintang. Ada eh, penenang, son tang, kan mai ta tang. Seperti ini. Resep-resep yang ada di dalam Jingqiao. Lalu ada juga resep rumit seperti tahuang congwan. Nah, yang lainnya itu yang umewan ini juga ada di Sanganlun ya. Komposisi formula cermat dan teliti. Contoh, formula yang namanya Bai He Ti Huang Tang untuk terapi penyakit Bai He Ping terdiri dari dua herba yaitu Bai He dan Ti Huang. Jadi ini pemilihan pasangan herbal yang cukup bagus. Di mana Pai He sendiri itu sifatnya manis dingin, membersihkan panas di level Qi Ti Huang. Satu sisi manis lembab untuk mencar panas level Xue. Jadi yang satunya ada di level Qi, yang satunya di level Xue. Gitu. Jadi bisa dilihat eh, Chang Chung Jing dia tuh nggak sembarang pilih herbal. Dia benar-benar menguasai. Jadi resepnya dia itu kalau yang sedikit isinya misalkan cuma dua, tiga atau empat, itu beneran memang aslinya gitu, bukan karena nggak ada pilihan. Satu sisi kalau Bapak Ibu lihat di Cingguyole juga ada resep yang satu resep tuh isinya banyak sekali itu juga bukan bukan acak gitu, karena memang beneran eh, dipilih sesuai dengan kondisi penyakitnya. Dalam kombinasi herbal. Cinquiole memperhatikan khasiat herbal tunggal, terlebih lagi efek sinergisitis dalam ramuan, misalkan kuize, eh, berbagai jenis.
formula dapat mengembangkan khasiatnya bervariasi. Jadi kuizi itu nggak cuma dipakai di satu resep kuizi tang saja. Jadi kuizi bisa dipakai di beberapa resep, tapi beda resep kuizi itu fungsinya nggak sama. Ya, memang ada yang sama, tapi ada yang nggak sama. Contoh, kuizi dalam kuizi tang atau huang qi, kuizi wu tang, kuizi berefek mengharmoniskan yin dan wei. Nah, sementara ada juga kuizi di resep lain, fungsinya juga beda. Kemudian ada lagi contoh, 只是 kuizi tang, kuizi gancao tang. Nah, kuizi di sini menyebarkan, melancarkan energi yang jadi beda ya. Tuh. Ini baru kuis sebelum herbal yang lain. Jadi modifikasi, kemudian eh, pemasangan herbalnya, nah itu setiap resep itu beda. Selain itu, di dalam campuran beberapa herbal panas, ditambahkan satu herbal dingin. Atau sebaliknya, ke dalam dosis herbal sejuk, ditambahkan sedikit herbal hangat hingga memperkuat efek. Misal, dalam kuizi saoyao cemutang, campuran herba hangat uzi kuizi sengjangnya dan herba lain ditambahkan cemu. Dan pada pansia sisingtang, selain memakai huangqing huanglien, ditambahkan kacang yang pedas dan hangat. Jadi maksudnya eh, resepnya Bapak Ibu kalau bisa punya waktu lebih banyak untuk pelototin satu persatu. Bapak Ibu kan menemukan ternyata nggak semua resep itu 100% dingin atau 100% hangat. Dia tuh dalam satu resep, misalkan tiga tonik, pasti ada satu yang sedasi. Atau sebagian besar panas, nanti bisa ada satu atau dua itu yang sifatnya berlawanan. Gitu. Jadi itu tujuannya tuh supaya tidak terlalu ekstrim. Nah ini di sini dikatakan, ini kan resep di sini yang pansia sisingkan dan Wang Jinghualin kan sudah dingin. Oh, ditambahkan kacang. Nah, ini supaya eh, kita katakan tidak terlalu ekstrim ya. Nah, itu adalah eh, pattern ya, pola kombinasi dari resepnya Jingguiole. Modifikasi sangat fleksibel. Contoh untuk terapi Xiongbi atau pi dada, ya, nyeri dada. Resepnya yaitu Kualo Shepai Pai Jutang. Jika Xiongbi disebabkan timbunan air balik ke atas hingga sulit berbalik, maka ditambahkan pansya untuk menurunkan timbunan air. Nah, kalau ditambahkan pansya menjadi kualu sepai, pansya tang. Nah, jika dada penuh iga bawah balik merebut jantung, ditambahkan juse hubu kuizi untuk menurunkan qi dalam dada dan iga. Resepnya berubah menjadi kualu sepai, kuizi tang. Nah, jadi ini resepnya kan kalau saya pacu tangan isinya tiga. Nah, ternyata tiga ini masih bisa dimodifikasi. Ada salah satu diganti, misalnya baijiu diganti pansya jadi pansya tang. Nah, kemudian kalau diganti kuizen jadi ada kuizen tang dan tambahan jus ubu. Itu sesuai dengan kondisi pasien. Makanya dari sini kita bisa lihat Bapak Ibu jangan semuanya dihantam. Oh, walau si pai pan syatang. Pokoknya kalau Xiongbi semuanya hajar pakai walau si pai pan syatang. Kenyataannya Chang Chong aja dia bahkan yang kecil-kecil cuma satu dua itu bisa diganti sesuaikan dengan kondisi pasien. Yang kelima, pemanfaatan spesifik herbal memperhatikan proses pengolahan herbal. Misal, gusen berkhasiat membasmi parasit, membuang lembab panas untuk terapi erosi pada organ kemaluan. Untuk kasus penyakit Bu Huoping, ini ada salah ketik ya. Menggunakan suci untuk terapi malaria.
Kemudian menggunakan paihe untuk terapi penyakit paihe. Menggunakan incen tahuang untuk melancarkan empedu, meredakan ikterus. Menggunakan huanglien, pencahar api penawar racun untuk terapi penyakit Qingyin Jadi eh, herbalnya itu spesifik. Pengolahannya bagaimana? Nah, untuk ada satu kasus memulihkan resusitasi. Jadi ini membangunkan kesadaran pasien dipakai fudze mentah dikombinasikan dengan kanjiang. Nah, tapi kalau untuk mengatasi nyeri, jadi pasiennya kalau bisa ngerasa nyeri kan berarti pasiennya sadar ya. Fudzenya diolah dan tidak dikombinasikan dengan kanjang. Lalu ada kasus lain kalau nyeri hernia akut atau nyeri sendi tidak dapat digerakkan menggunakan utou. Karena efek anti nyeri utou lebih kuat dari Fudze. Tapi dipadukan dengan madu putih yang berefek menetralkan sifat racun utou. Gitu. Jadi ini adalah contoh bahwa herbalnya nggak langsung gitu dikasihkan aja. Ada herbal yang dikasih madu, ada yang harus diarang dulu, ada yang dimasak belakangan, ada yang dimasak duluan, yang seperti itu. Gitu. Nah, yang dewasa ini telah banyak penelitian farmakologi terhadap herbal tunggal maupun formula herbal dari kitab Qing Le. Nah, kemudian juga ada negara lain seperti perusahaan farmasi Jepang juga bahkan telah membuat formula dari Qing Le menjadi bentuk granul seduhan. Ya, China sendiri juga farmasi eh, juga membuat produk granul seduhan karena lebih mudah, maksudnya nggak usah repot rebus ya. Nah, itu kemajuan teknologi zaman sekarang. Tujuan dan cara mempelajari kitab Jingkyole. Nah, kalau cara mempelajari itu relatif ya. Setiap orang kan punya cara belajar sendiri-sendiri. Nah, di sini hanya tips saja. Nih rangkumannya kan Jingkyole itu eh, tujuannya menguasai aturan diagnosa dan terapi penyakit serta secara sistematis memperluas penalaran klinis. Ya, satu sisi saya sarankan sih Bapak Ibu harus punya dasar yang kuat untuk teori dasar, teori diagnosa. Nah, itu kalau kuat Bapak Ibu misal membaca kasus rumit yang di dalam Cingkriole bisa lebih mudah mengerti begitu. Nah, tapi kalau kita dasarnya nggak kuat, ketemu kasusnya rumit, ya sulit ya. Di, walaupun ada penjelasannya itu pun juga membutuhkan waktu agak lama untuk bisa mengerti itu. Jadi kalau saran dari saya sih, Bapak Ibu baca sih tetap baca, ya harus dibaca berulang-ulang. Saya dulu juga kan baca nggak sekali langsung ngerti itu harus dibaca berulang-ulang dan baca dari berbagai macam versi. Nah, Bapak Ibu sendiri juga jangan lupa dasar teorinya terutama itu fondasinya penting. Yang kedua, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan analisa terpadu atau kasus klinis, khususnya diagnosa terapi kasus rumit. Meningkatkan kemampuan terapi terhadap keseluruhan proses penyakit, termasuk aspek preventif promotif. Nah, jadi kalau misalkan dapat pasien di mana kita bisa menangani dia sampai selesai atau pasiennya mengizinkan kita untuk menangani dia, nah, Pak Ibu bisa melakukan terapi terhadap seluruh proses penyakitnya. Nah, di mana selama proses penyakit ini ya kita harus bisa melihat apakah ada perubahan, lalu kita memberikan terapi sesuai perubahan yang ada. Dan jangan lupa
terapi-terapi terus lupa ini preventif dan promotifnya. Tuh. Mengenai metode mempelajari Cingkiole perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, untuk mempelajari naskah asli tentu perlu memiliki kemampuan memahami bahasa Mandarin dan Mandarin kuno. Nah, Bapak Ibu yang belajar bahasa Mandarin, yang Bapak Ibu pelajari adalah bahasa Mandarin masa kini. Nah, bahasa Mandarin yang ada di sini, ini adalah bahasa kuno. Jadi, kalau Bapak Ibu pakai AI, belum tentu keluar. Nah, memang itu butuh effort cukup besar ya untuk bisa mengerti bahasa Mandarin kuno, karena AI-nya hanya bisa menerjemahkan bahasa Mandarin masa kini. Nah, hal ini tidak kita bahas lebih lanjut ya. Ya, pokoknya Bapak Ibu kalau nggak paham ya, baca yang versi bahasa Indonesia juga sudah cukup sih. Nah, ini saya lewati karena ini sudah bahas mengenai eh, setiap penyakit. Nanti juga Bapak Ibu ya akan ketemu lagi di babnya secara langsung. Nah, baca wajib menguasai pemahaman isi paragraf Cingkriole yang bermakna teori pemandu, bernilai aplikatif klinis, serta mempelajari hasil penelitian asas teori dan formula klasik tersebut agar wawasan pembaca menjadi lebih luas. Jadi intinya ya kita nggak cuma baca, kalau bisa kita juga paham. Nah, itu ada hubungan mengenai Cingkriaule. Nah, Cingkriaule ini kan versi ini sudah ada terjemahannya ya, tapi pakai tradisional Chinese character tulisannya seperti ini. Hmm. Nih, Chang Fu Jinglo, Xin Hu Ping. Nih, tulisan aslinya seperti ini. Jadi dia sepotong-sepotong ya. Ada banyak paragraf. Terdiri dari 13 pasal. Sindrom nadi ada dua. Butir ya, bukan buah. Jadi bab ini membahas hal-hal prinsipal tentang timbulnya penyakit dan pencegahan. Penyebab dan mekanisme penyakit, diagnosa, terapi, dan perawatan. Berlandaskan dan atas pandangan holistik. Nah, ini adalah terjemahan dari bahasa aslinya. Tubuh manusia merupakan kesatuan organik antara organ dalam dan meridian terjalin hubungan yang erat. Jika timbul penyakit dapat saling mempengaruhi. Urutan, jadi ada yang lebih dahulu atau belakangan. Dalam judul di atas menunjukkan hal yang perlu diperhatikan menyangkut aturan transformasi penyakit di klinis. Selain itu, kelainan pada organ dalam akan tercermin pada profil nadi. Dari nadi dapat diperkirakan kelainan organ dan transformasi prognosis. Tuh. Ya, teori dasar juga menyatakan namanya aja holistik ya. Jadi semua tubuh kita nggak ada anggota yang terpisah. Semuanya tuh berhubungan. Jadi kalau ada yang sakit, salah satu yang bisa kita lihat itu dari profil nadi. Patogenesis kausa dan mekanisme penyakit serta prevensi. Manusia dan alam saling berhubungan erat. Di satu pihak alam memberikan kondisi dasar bagi berlangsungnya kehidupan. Di lain pihak alam juga mengandung patogen yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Dan Chang Chong Jing mengibaratkan seperti air dapat mengapung perahu tapi dapat juga membalikkan perahu. Jadi intinya kita kan hidup di alam. Nah, kita ini ketemu hujan, nanti ketemu debu, ketemu matahari setiap hari ya. Nah, yang seperti itu, satu sisi memberikan kita kehidupan, tapi satu sisi juga bisa memberikan kita penyakit.
Nah, ini makanya di sini Chang Chung Jing pakai istilah air mengapung di perahu. Misalkan kita ini perahu, air itu adalah lingkungan alam kita tinggal. Nah, kalau misalkan kita dalam kondisi yang baik, ya perahu, kita ini sebagai perahu kan bisa ngapung di air, bisa jalan, bisa berlayar. Nah, tapi kalau misalkan cuacanya lagi buruk, bisa membalikkan perahu, bahkan menghancurkan perahunya. Nah, itu adalah kita dengan alam ya. Cengci, kalau di sini pakai istilah energi baik. Tapi Bapak Ibu kalau cengci paham ya. Cengci dalam tubuh mampu melawan patogen jika energi kelima organ cang mengalir lancar, fungsi organ dalam, meridian dan jaringan tubuh serasi. Tidak mudah terserang patogen, tidak akan timbul penyakit. Jika energi baik tidak memadai, terjadi disfungsi organ cangkul, berbagai patogen mudah menyerang dan menimbulkan penyakit bahkan fatalitas. Jadi kita bisa lihat bahwa ada dua faktor penentu kita sakit atau sehat, yaitu cengci serta patogen. Patogen akan selalu ada dalam kehidupan kita. Jadi mau kita sembunyi di dalam kamar atau keluar traveling, kita tuh ketemu patogen setiap hari. Tapi yang menentukan kita bisa sakit apa enggak ya cengci ini. Makanya di sini dikatakan jika energi kelima organ cang mengalir lancar. Jadi kondisi tubuh kita dalam keadaan baik, energi baik, maka kita nggak akan gampang terserang penyakit. Lawan kata, kebalikannya. Kalau energi baik tidak memadai, jadi cengci kita kurang, fungsi organnya jelek, ya gampang sekali kita diserang penyakit. Dan itu tinggal lihat kondisi jeleknya dalam tubuh kita separah apa itu menentukan penyakit yang akan menyerang kita nanti parahnya sejauh apa. Walaupun penyakit klinis banyak jenis dan variasi, tapi dari kausal lokasi transmisi tidak lebih dari tiga kondisi, yaitu pertama patogen menyerang meridian, menjalar ke organ, karena energi baik organ dalam tidak memadai hingga patogen dapat menyerang masuk. Yang kedua, penyakit di empat ekstremitas dan sembilan lubang indera, darah, dan meridian saling berhubungan. Tersumbat tidak lancar disebabkan serangan patogen pada kulit permukaan tubuh. Ketiga, Uroda paksa tubuh akibat aktivitas seks, logam tajam, serangga, dan patogen lain. Jadi ini kalau dijabarkan lebih detail, kondisi kenapa kita bisa sakit. Karena patogen masuk itu dari lapisan paling luar, pelan-pelan nanti masuk. Nah, jadi dia mulai dari meridian, nanti baru menjalar ke organ. Kemudian juga penyakit di empat ekstremitas sembilan lubang. Ini kan berarti tangan kaki masuk dari lubang. Bisa dari mata, dari hidung, dari mulut. Paling sering kan dari hidung dan mulut. Nah, itu menyebabkan darah meridian tersumbat, tidak lancar. Nah, makanya kita gampang terserang penyakit. Dan patogennya ini kan masuk dari luar, berarti dari kulit permukaan tubuh. Nah, tubuh itu sendiri juga bisa turun kondisinya karena aktivitas, ya kalau di sini ada disampaikan beberapa, tapi sebenarnya penyebabnya banyak. Aktivitas fisik berlebihan, aktivitas berpikir berlebihan. Kalau pada zaman dulu tuh aktivitas seksual yang berlebihan. Kalau pada zaman sekarang ini kan gaya hidup yang salah ya, itu menyebabkan cengci kita eh, rusak, turun ya, atau tidak lancar, maka kita terkena penyakit. Lalu perlu dijelaskan penggolongan tiga jenis patogen atau penyebab penyakit yang umum dipakai sekarang yaitu kalau dari luar Liu Yin. Nah, ini kan juga teori dasar Bapak Ibu pernah dapat ya materi ini. Liu Yin atau enam faktor cuaca atau enam hawa jahat. Isinya apa ya Bapak Ibu? Saya yakin hafal lah. Lalu penyebab penyakit yang dari dalam yaitu emosi. Emosi jumlahnya ada tujuh dan lain-lain. Lain-lain itu seperti gaya hidup, roda paksa ya.
Nah, di sini ada tabib yang bernama Chen Uje. Dan ini dia menjelaskan mengenai penggolongan penyebab penyakit dari tiga ini, luar, dalam, serta pola hidup. Sementara itu, di sini dikatakan Chen Uce tidak mengikuti pendahulunya. Nah, Chang Chong-jing itu membedakan penyakit dari lokasi penyakitnya, bukan penyebabnya. Jadi beda ya. Kalau Chen Uce itu penyebab dari luar, dari dalam. Nah, kalau Chang Chong-jing itu di mana gitu. Jadi itu sudut pandang yang berbeda ya. Untuk mencegah penyakit sebelum sakit, manusia harus memelihara energi baik tubuh serta waspada terhadap patogen luar. Secara konkret adalah mengendalikan aktivitas seksual agar tidak berlebihan. Yang kedua, diet secara teratur dan seimbang, tidak memilih makanan tertentu ketika menghindari patogen angin, serangga, trauma, dan lain-lain. Tuh, jadi ini tips kalau zaman dahulu yang zaman itu ya pada saat eh, menuliskan kitab ini itu banyak sekali orang tuh melakukan aktivitas seksual tuh berlebihan. Itu ternyata itu juga bisa melukai energi baik, melukai cengci. Yang berikutnya adalah makan dan minum sembarangan. Entah itu makannya salah pilih atau minum arak yang berlebihan. Itu kan orang suka minum arak ya pada zaman itu. Yang ketiga adalah patogen angin. Nah, dulu itu kalau kita salah pakai baju ya, karena di China pada zaman itu kan perubahan cuaca itu bisa ekstrim. Jadi harus hati-hati ya dalam berpakaian. Selain itu juga kalau kehujanan dulu kan nggak segampang itu kering. Kalau sekarang kan itu mah bisa pakai hair dryer atau pakai heater untuk mengeringkan baju yang basah. Nah, kalau dulu kan nggak segampang itu ada keterbatasan. Selain itu seperti serangan serangga atau binatang buas, trauma itu bisa jadi eh, penyebab penyakit. Nah, tapi semua ini bisa dicegah. Jika manusia tidak waspada terserang penyakit, penyakit harus segera diterapi. Jika meridian terserang patogen harus segera diterapi agar tidak menjalar ke organ dalam. Bila ekstremitas merasa berat kaku, segera lakukan senam olah napas untuk mengusir patogen agar tidak menjalar masuk dan menyebabkan 9 lubang indera tersumbat. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Chang Chong Jing dia tidak nunggu sampai penyakitnya parah, baru dikasih ini resep yang sakti atau resep hebat. Dan justru pada saat baru masuk itu udah harus ditahan dulu supaya jangan sampai masuk ke dalam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa patogen itu menyerang meridian dulu. Nah, saat di meridian ya kita harus tangani, mau pakai akupuntur, pakai tuina, supaya dia tidak masuk ke organ dalam. Jadi patogen itu ternyata nggak langsung masuk ke dalam. Dia akan nyerang dulu dari luar, nanti pelan-pelan, pelan-pelan masuk ke dalam. Kemudian di sini juga ada tips jika ekstremitas merasa berat dan kaku. Ini tanda-tanda terserang patogen dari luar tapi belum masuk ke dalam. Dan kita juga bisa melakukan olah napas. Ini adalah terjemahan untuk Taoyin. Taoyin itu senam. Yang Bapak Ibu bisa ngecek di Google Taoyin itu gerakannya apa saja. Itu adalah contohnya ya. Itu tujuannya untuk mengusir patogen supaya dia tidak masuk ke dalam. Kemudian ada istilah Jouli. Tulisannya seperti ini. Jouli, pengertiannya adalah sejenis jaringan tubuh manusia berhubungan erat dengan kulit dan organ dalam. Tempat sanjiao berhubungan dengan energi baik. Tempat sirkulasi darah dan energi. Jika energi baik, lancar, dan penuh, patogen tidak mudah menyerang ke Jouli, tidak akan menimbulkan penyakit. Jadi kalau di Qingguiyaoli, Jouli dikatakan sebagai jaringan tubuh manusia, ada yang bilang itu di bawah kulit. Jadi dia terletak di antara kulit dan organ dalam. Tapi ada juga kitab lain yang bilang Jolie itu puri-puri kulit. Jadi memang versinya macam-macam ya. Tapi kalau di sini itu eh, di antara ya
kulit, dan organ dalam. Nah, sementara di area tubuh, dia ini juga eh, untuk menghubungkan Sanjiao. Ya, jadi kita bisa melihat ini adalah suatu media di mana cengci juga mengalir di situ. Maka dari itu dikatakan kalau cengcinya ngalir lancar, patogen tidak mudah menyerang ke Joli. Nah, ini adalah penyampaian pakar masa kini bernama Chang Cailiang dalam jurnal TCM Shanghai tahun 2001. Dia dengan bahasa masa kini menyampaikan manifestasi klinis bervariasi. Nah, tapi tidak lepas dari cistatis air terhenti bekuan darah. Gitu. Jadi kondisi kalau 5 organ Chang tidak lancar atau cengcinya nggak lancar, itu bisa kelihatan cistatis itu berarti stagnasi C. Air terhenti, sweating itu berarti edema, cairan terhenti di dalam tubuh ya, berarti bengkak ya biasanya. Bekuan darah, stagnasi darah ya. Mengenai penyakit khususnya musim yang abnormal, Cingkuyao menguraikan cukup terperinci. Pada umumnya, perubahan musim tidak menyebabkan penyakit pada manusia. Namun, jika perubahan musim tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya, mungkin lebih maju atau ketunda, disebut musim abnormal. Ini mudah menimbulkan penyakit pada manusia. Sebagai contoh, jika musim setelah dingin, namanya Tongzi, itu adalah 60 hari, jadi musim dingin ini masanya 60 hari. Setelahnya itu adalah musim hujan. Nah, pada saat ini energi yang mulai tumbuh dan cuaca berubah hangat. Ini adalah pola normal. Jadi, kalau di negara 4 musim, setelah musim dingin kan musim semi. Nah, musim semi itu lebih hangat daripada musim dingin dan banyak hujannya. Tapi jika sebelum tiba musim hujan cuaca sudah menghangat, maka ini merupakan gejala tanda waktu belum tiba, cuaca sudah tiba. 未知而至, musimnya belum nyampe, tapi kok sudah hangat duluan. Jika sudah tiba musim hujan, tapi cuaca belum hangat, maka ini gejala tanda waktu sudah tiba, cuaca belum tiba. 知而不知, itu. Jadi yang satunya kecepatan, ada yang satunya lagi terlambat. Jika sudah tiba musim hujan, cuaca masih dingin. Ini adalah gejala tanda waktu sudah tiba, dingin harusnya pergi, tapi nggak pergi. Nah, sementara tiba musim hujan, cuaca panas seperti musim kemarau. Nah, ini dikatakan cuaca tiba, tapi berlebihan. Gitu. Jadi, di sini ada 4 kondisi. 未知而至, belum nyampe musim, tapi udah ada tanda. Nah, ini 知而不知, sudah tiba waktunya, tapi cuacanya masih belum tiba. Kemudian ada yang sudah tiba musimnya, tapi kok udaranya masih tetap dingin. Udaranya masih ngikuti musim yang lalu. Gitu, belum update. Udara sudah nyampe musim, tapi dia ini malah ngikuti cuaca yang setelahnya. Jadi majunya cepat. Nah, yang kondisi disebut sebagai normal. Nah, abnormal kali menimbulkan penyakit. Mengenai klasifikasi penyakit, karakteristik 5 patogen dibahas cukup terperinci. Nah, lalu dikatakan penyakit yang adalah 6 jenis sindrom penyakit meridian, yaitu kepala, leher, pinggang, punggung, pinggul, kaki, nyeri, menyentak.
Dalam setiap penyakit yang terdapat tiga jenis berbeda, yaitu penyakit Ying, Wei, atau campuran Ying dan Wei. Totalnya ada 18. 6 kali 3. Sedangkan penyakit Yin ada 9 sindrom, yaitu batuk ke, qi ke atas, sang qi, sesak napas, cuan, disfagia, ye, ini bacanya ye, cekutan, yue, bising usus, changming, kembung penuh, ini terasa penuh, terutama daerah diafragma perut ya, cangman, nyeri jantung, sintong, ekstremitas kaku, cicu. Masing-masing terdapat jenis defisiensi dan ekses. Jadi total terdapat 18. Ini ada 9 penyakit cangfu 9. Karena ada defisiensi dan ekses ya kalikan 2, 18. Penyakit limacang ada 18. Ada 6 patogen mengenai satu dari 3 level yaitu Qi, Xue, Changren Qi, dan Xue. Jadi total 90 penyakit. Nah, ini mengenai jumlah-jumlah ini, saya rasa eh, Bapak Ibu juga nggak perlu saya menghafalkan ya, ya cukup tahu saja. Sementara itu juga 5 fatik, 7 emosi, 6 ekstrim, 36 penyakit wanita belum termasuk di dalamnya. Patogen yang menyerang tubuh memiliki karakteristik masing-masing. Nah, di sini disampaikan nih, eh, jenis-jenis patogen, lalu sifatnya masing-masing ini ada di teori dasar sih Bapak Ibu. Angin termasuk patogen yang sifatnya menyebar, kebanyakan menyerang permukaan otot sebelum sore. Nanti pasien umumnya mengambang. 4. Dingin, termasuk patogen yin, sifatnya kencang mengikat, sering menyerang pada sore hari ke dalam meridian. Nadi pasien umumnya tegang, kencang. Patogen lembab, sifatnya seperti air, karena lembab itu unsur air. Berat keruh mengalir ke bawah, sering mencederai bagian bawah tubuh, atau terutama mengenai persendian. Patogen uap adalah patogen lembab yang lebih ringan. Jadi di sini ada istilah lain lagi ya, namanya patogen uap, lebih ringan. Mudah mencederai bagian atas tubuh, terutama menyerang kulit dan joli. Ini pico. Lalu ada lagi patogen makanan. Patogen makanan nih bicara mengenai eh, makanan yang terutama banyak lemak. Kok sekarang ini kan banyak minyak, gorengan, ya, mudah mencederai limpa lambung atau membentuk timbunan makanan, termasuk juga makanan yang sulit. Nah, jadi dari atas kita sudah melihat penggolongan penyakit dibagi atas organ cangfu, meridian, lalu dibagi ada penyakit yin, ada penyakit yang. Nah, penyakit 6 organ, 5 cang organ pu, 6 organ pu, ada yang di level qi, ada yang di level xue. Kita perlu membedakan eh, itu di level qi atau level xue karena beda gejalanya ya. Atau campuran keduanya. Nah, kalau ini sudah benar-benar rumit nih kalau sampai ada qi dan xue. Karena gangguan fungsi organ dan meridian merupakan basis dari berbagai penyakit. Juga merupakan dasar pinceng lunce sehingga membagi penyakit atas dasar meridian dan organ cangfu cukup beralasan. Ciri umum dari 5 patogen yang dibahas di atas berguna untuk memberi petunjuk dalam praktik klinis. Nah, ini contoh-contoh metode diagnosa. Dalam paragraf ini terdapat ulasan menentukan penyakit dari warna air muka.
atau bagian muka. Gitu. Jadi kalau pada zaman dahulu mereka tapir-tapir itu salah satu yang bisa dicek ya dengan metode pengamatan yaitu warna air muka. Mula-mula diulas tentang warna using. Jadi warna muka ini kan yang paling gampang kelihatan karena yang terekspos. Yang lainnya kan ketutup. Disebutkan tentang warna area hidung. Hidung berhubungan dengan limpa. Bila timbul warna hijau di sini, tandanya ada warna hijau di daerah hidung. Berarti hatinya menunggangi limpa. Di sini pakai kata menunggang itu berarti menindas. Gejalanya antara lain nyeri perut. Jika terdapat gejala sangat takut dingin, berarti energi yang payah, berarti yangnya lemah. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, prognosis tidak baik. Nah, ini adalah catatan-catatan kumpulan warna-warna yang dikumpulkan mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam diagnosa di lapangan. Kemudian untuk warna hitam. Nah, warna hitam ini kan unsur air atau ginjal. Kalau muncul di hidung, pertanda air ginjal membalik menghina unsur tanah limpa. Ini berarti ginjal menghina, jadi dia kayak berbalik ya. Berarti dikatakan penyakitnya penyakit energi air. Contohnya yang sering muncul yaitu shui qiping. Kuning, warna limpa. Kalau warna wajah kuning, dapat terjadi pada ketidakcukupan yang tengah. Tengah itu jauh tengah ya. Menyebabkan transformasi, transportasi, maksudnya metabolisme terganggu. Sehingga ini, Han Yin Tingzi, dingin dan air diem, tertimbun, statis, mengusik yang dada. Jadi kalau dingin dan air mengusik yang dada, otomatis eh, tampak kuning. Wajah putih pertanda darah tidak dapat menyebar ke atas. Umumnya pada pasien kehilangan atau kehabisan darah. Jika pasien demikian menunjukkan wajah agak merah, padahal cuaca tidak panas. Ini pertanda darah pergi yin cedera. Yin tidak dapat mengekang yang. Selanjutnya, yang defisiensi mengambang ke atas. Prognosis tidak baik. Nah, Bapak Ibu pernah ketemu ada pasien yang gawat darurat. Dia sudah lama wajahnya pucat gitu ya. Nah, tahu-tahu lu kok tiba-tiba kayak merona seperti orang make up. Padahal dia nggak di make up. Nah, itu bisa dikatakan sudah maunya berangkat ya. Karena yin cedera. Jadi yinnya ini sudah mau habis. Tinggal sisa yang. Ya, jadi yang kita kelihatan adalah udah yangnya defisiensi mengambang. Nah, ini kayak sisa-sisa ini menandakan prognosis yang tidak baik. Jika kedua mata bundar penuh tidak dapat bergerak, pertanda sari energi kelima organ cang habis tidak dapat mengalir ke atas. Umumnya tampak pada sindrom gawat penyakit Qing. Lalu ada juga nih kalau matanya kayaknya natap ke depan, terus ya udah nggak gerak gitu. Ditambah lagi ada masalah kesadaran. Nah, itu dianggap sebagai penyakit sindrom gawat. Cing ini eh, biasanya muncul pada kasus tetanus. Hijau adalah warna nadi darah stasis beku terkait dengan nyeri. Sementara hitam adalah warna ginjal. Jika terlalu letih dalam aktivitas seksual ya, cing ginjal tidak memadai. Warna inilah yang akan terlihat. Nah, saya ulang lagi, kalau darah beku itu kita bisa lihat di kulit ya, itu ada hijau-hijaunya, itu juga sering kali muncul nyeri. Nah, hitam ini juga warna ginjalnya tidak memadai. Merah itu berarti panas. Nah, sementara kalau panasnya kuat atau berlebih,
mudah menimbulkan angin. Yang dimaksud dengan angin di sini adalah angin dalam ya, bukan angin luar, angin dalam. Kuning warna limpa, jika transportasi normal ginjal terganggu dapat timbul sembelit. Warna cerah, terang, pertanda timbunan air terhenti menyerang ke atas ke muka. Hingga wajah mata bengkak sebab terang kilau. Gitu. Jadi kalau pada wajah biasanya tuh bulat ya, bengkak. Terang terah kayak berkilau. Jangan dikira oh itu pakai perawatan wajah. Kita juga perlu memperhatikan bentuk wajahnya itu seperti apa. Nah, kalau di sini dikatakan kadang tuh ada cairan timbunan terhenti menyerang ke atas. Selain itu, di sini juga dibahas tentang kelainan pola napas, kaitannya dengan lokasi, defisiensi ekses, serta prognosis penyakit. Nah, saat menarik napas pendek, napas memburu. Nah, itu biasanya patogen ekses menghambat stasis di jauh tengah. Napas tidak dapat turun, maka kita berikan metode mencahar, melancarkan jauh tengah. Nanti kalau patogen ekses sudah pergi, maka energinya lancar, napas kembali normal. Jika disebabkan sindrom defisiensi Congqi atau energi di dada tidak cukup, ginjal tak dapat menerima qi, sempurna qi, maka sulit diterapi. Nah, jadi kalau defisiensi kan berarti sudah lemah ya. Lemah itu eh, lebih sulit ditangani. Apalagi kalau sudah kena ginjalnya lemah. Sementara itu, jika Jawa Tengah patogen ekses, tapi energi normalnya lemah, mencahar akan melukai fisik. Satu sisi kalau dikasih tonik malah menghambat patogen. Nah, ini juga keadaan yang sulit. Jadi, lumayan banyak sih pasien dalam keadaan yang sudah kita bilang itu udah penyakitnya berat, kronis. Ternyata dia dalam kondisi ekses dan defisiensi. Satu sisi kalau ditonik juga nggak bisa dicahar malah bikin kondisi dia makin lemah. Tuh. Jadi ini kondisi yang menyulitkan dan dia apapun tuh nggak kayaknya nggak bisa membaik ya. Jika penyakit berada di jauh atas, menarik napas sulit, muncul napas pendek atau napas memburu. Berarti energi paru lemah berat. Napas yang dihirup tak dapat mencapai ke bawah. Karena napas yang masuk langsung keluar lagi. Jadi ini maksudnya kan kita harus narik napasnya itu bisa sampai dalam ya. Lah belum sampai dalam keluar lagi itu dikatakan adalah penyakit ada di jauh atas, namanya napas pendek, napas memburu. Kemudian jika penyakit berada di jauh bawah, kesulitan napas saat menarik napas panjang dan dalam. Nah ini juga ada hubungannya dengan ginjal. Bapak Ibu kan dulu pernah belajar teori dasar ya. Paru-paru itu narik napas. Tapi kalau mau bisa narik sampai ke bawah, ke yuan qi, sampai itu hubungannya dengan ginjal. Tapi kalau ginjal aja sudah nggak bisa narik, nah ini sudah sulit diterapi. Jika sewaktu bernapas, sekujur tubuh bergetar hingga bergoyang, tanda Yuanqi sudah sangat payah. Tanda gawat fisik energi tidak dapat saling melindungi, maka sulit diterapi. Jadi di sini disampaikan beberapa kondisi yang gawat darurat, yang sulit diterapi, itu seperti apa. Itu. Eh, nah ini Bapak Ibu juga perlu untuk lebih eh, paham supaya nanti di lapangan tuh bisa tahu oh ini kondisi yang gawat ya ini susah ini lebih mudah masih ada harapan. Kemudian suara pasien dan kaitan dengan penyakit. Nah, pada pasien penyakit tulang dan persendian, kalau pasien merasa nyeri saat bergerak, maka pasien terpaksa diam. Sebab bila ia merasa senang atau
bergerak, maka nyerinya akan bertambah. Nah, dia akan berteriak secara tiba-tiba. Jika hamba di dada dan diafragma hingga napas tak lancar, suara pasien akan terdengar rendah, halus, tidak jernih. Jadi di sini adalah beberapa kondisi kita bisa mengetahui penyakitnya pasien ini dari suara. Nah, yang pertama ini orang teriak kesakitan. Nah, teriak kesakitan itu Bapak Ibu lihat kesakitannya itu pada saat diam atau bergerak gitu. Nah, jadi sini kan kita bisa tahu oh sakitnya saat bergerak. Kemudian ada juga yang eh, suara bicaranya atau suara napasnya. Setelah itu, jika penyakit berada di kepala, misal migrain atau nyeri di ubun-ubun, ketika pasien bicara keras dan menggetarkan kepala, nyerinya akan bertambah. Maka pasien otomatis tidak berani bicara keras. Namun karena tidak ada penyakit dalam saluran napas dada diafragma, walaupun suaranya pasien halus kecil tapi jernih panjang. Gitu. Jadi ini juga termasuk kasus yang eh, perlu dibedakan karena ternyata kalau suaranya halus, kecil, belum tentu sakit di pernapasan. Nah, di sini disampaikan orang yang sakit kepala, bicara aja bisa bikin dia nyeri kepala. Karena kalau bicara, kan otomatis tubuh ini nggak mungkin diem ya. Kan ada sedikit getaran. Tapi kalau keras kan getarannya lebih keras. Itu ternyata bisa menimbulkan nyeri. Di sini disampaikan seperti itu. Maka itu pasien harus berbicara pada volume di mana tidak menimbulkan nyeri. Jadi nggak boleh terlalu keras. Nah, berhubung pernapasannya normal, ya dia bisa ngomongnya panjang dan jernih. Berarti ngomongnya jelas. Mendiagnosa suara abnormal dikarenakan nyeri juga harus dipadukan dengan hasil pengamatan, wawancara, dan lain-lain untuk menentukan lokasi penyakit. Gitu. Jadi ini adalah oh, contoh-contoh mengenai pengamatan dari suara yang kita dengar dari pasien. Lalu nadi. Nadi ada Chun Guanzi. Itu saya juga nggak bahas lebih lanjut ya Chun itu apa. Nah di sini sampaikan Chun tergolong dalam unsur yang mencakup permukaan biao. Jadi su yang zu biao. Bila nadi Chun mengambang, penyakit umumnya di permukaan atau biao. Ketika terjadi energi baik melawan patogen di permukaan, nadi umumnya mengambang dan kuat. Nadi Tzu tergolong dalam unsur yin, mencakup kedalaman. Su yin Juli. Jadi Bapak Ibu masih ingat teori yin yang mana yang luar dalam, masih ingat ya? Bila nadi Tzu mengambang penyakit di dalam, pertanda yin ginjal nggak cukup. Yang defisiensi mengambang keluar. Nadi selain mengambang juga tampak tak bertenaga. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan bagian dan kekuatan nadi sewaktu melakukan palpitasi. Jadi normalnya harusnya kan tenggelam. Nah, tapi kok ini ngambang? Nah, itu berarti ada salah. Lalu terhadap ada ungkapan penyakit umumnya di dalam dilanjutkan dengan pinggang sakit, punggung kaku, tidak dapat berjalan, pasti napas pendek, tak bertenaga. Nah, ungkapan ini memiliki makna profil nadi harus dipadukan dengan gejala lain agar diagnosa tepat. Itu. Jadi sekali lagi memang yang Bapak Ibu baca di atas seperti ini, tapi kenyataannya di lapangan belum tentu mirip. Maka dari itu di sini dikatakan ya, eh, profil nadi tetap harus dipadukan dengan gejala. Jadi bukan dia profil nadi ngambang ya udah pasti itu penyakitnya di luar belum tentu. Ya, profil nadi merupakan salah satu keunikan ulasan Chang Jing sama-sama nadi ngambang, tapi diperhatikan lokasinya di Chun atau Quan atau Tse.
Apakah bertenaga tidak bertenaga? Karena terkait dengan penyakit yang berbeda. Selain itu juga ada kasus sesak napas. Nah, misalkan pasien bernapasnya sampai ngangkat bahu, itu juga dibagi lagi menjadi tipe defisiensi dan ekses. Jika ada ekses di dada, patogennya ekses maksudnya ya. Paru-paru kehilangan daya sebar, pasien ada kesulitan bernapas. Nah, biasanya gejalanya itu susah bernapas, kedua cuping hidung mengibas. Jadi sampai hidungnya itu kembang kebis. Dada pengap penuh, ciparu tidak turun. Waktu napas, alusi membalik ke atas sehingga batuk. Kondisi lain, nah ini beda lagi ya. Lemah paru atau Fei Wei, ini artinya layu. Fungsi paru menurun drastis sehingga tidak mampu mengatur qi dan mengontrol pernapasan. Maka waktu walaupun mulut pasien dibuka untuk bernapas, ya tetap nggak bisa napasnya panjang, tetap napasnya pendek. Satu sisi, qi paru itu juga tidak bisa menyebarkan jingye karena kan wei layu itu berarti kan sudah kering, ya. Maka Qin membalik mengikuti Qi menyebabkan muncul lendir ludah. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya dibahas mengenai keterpaduan nadi, warna, dan musim. Nah, manusia dan alam saling berikatan erat. Manusia dan alam saling berkaitan erat dengan perubahan cuaca, empat musim. Nah, itu mempengaruhi kesehatan manusia. Sekali lagi itu kan holistik ya. Holistik itu bukan cuma bicara manusianya itu saja, tapi manusia dengan alam dan sosial. Itu kita jangan lupakan itu. Itu ada di teori dasar ya. Orang normal, profil nadi warna air muka berubah sesuai perubahan musim dan cuaca, menyesuaikan dengan alam semesta. Misal, di musim semi, hati, ini unsur hati ya, organ hati dominan. Sehingga keadaan nadi tegang senang dan warna hijau. Jika waktu itu warnanya putih, nadinya ngambang. Nadi ngambang warna putih itu melambangkan penampakan musim gugur. Berarti nggak sesuai musimnya. Nah, itu dikatakan nggak normal. Berarti ada sakit. Gitu. Jadi dulu tuh cara memperhatikannya seperti itu. Lalu di sini mungkin Bapak Ibu bertanya, lu warna hijau. Tadi dikatakan warna hijau itu darah beku ya. Nah, ada yang namanya warna sehat, warna sakit. Jangan lupakan itu. Warna sehat itu berarti warna yang cerah. Kalau warna sakit itu yang biasa sudah gelap. Ya. Pokoknya bedanya yang satunya cerah, satunya gelap. Selain itu juga ada yang namanya waktu raja. Sini terjemahnya pakai waktu raja. Jadi setiap PDF itu versi terjemahnya beda. Bahasa Mandarinnya yaitu Wangshi. Yang dimaksud adalah kurun waktu dari empat musim yang didominasi salah satu organ Chang. Wujang Shuo Zhu De Tang Qin Zhi Si. Jadi setiap organ dia itu menguasai musim musim saja. Pada kurun waktu itu tampil dan hati dari organ penguasa tersebut. Misal musim semi didominasi organ hati. Maka di musim semi tampak warna hijau di senar. Dan kalau musim panas kan jantung, penampaknya merah, nadinya besar. Kalau musim gugur paru-paru warnanya lebih putih, nadi ngambang. Kalau dingin itu ginjal, warnanya cenderung hitam, nadi tenggelam. 18 hari di akhir empat musim didominasi limpa. Maka terlihatlah warna kuning nadi lambat. Berlawanan dengan waktu raja adalah bukan waktunya. Maksudnya bukan waktu dominasi si organ Chang yang bersangkutan. Fei Qi. Jadi
Kalau muncul yang tidak seharusnya muncul itu dinamakan bukan waktunya. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis jam 8 lebih 9:10 ya. Sampai di sini eh, materinya sih masih lumayan banyak sih. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan? Jadi ini masih bahas mengenai eh, termasuk pendahuluan ya, tapi sudah terjemahannya Cingguiole bab Changfu Jinglo Shenhuping. Baik, jika tidak ada pertanyaan, nanti Izin saya bertanya, Ibu. ya, ini Bapak atau Ibu? Izin bertanya tentang mengenai 28 nadi, Ibu. Bisa tolong 28. dijelaskan? Oh, tadi saya nggak bahas 28 nadi, Pak. 28 nadi. Mohon secara Dijelaskan di luar materi apakah boleh Bu secara singkat saja? Di luar materi nggak jelaskan itu teorinya diagnosa itu, bukan di teori Cingguiole. Jadi Cingguiole ini dia nggak bahas sampai ke situ. Dia bahasnya ini yang tadi saya sampaikan penyakit, gejalanya seperti apa, lidahnya, nadanya. Jadi udah bukan bahas nadi. Jadi eh Cingguiole ini bukan porsinya atau waktunya Bapak Ibu tanya mengenai 28 nadi itu pada saat Bapak Ibu belajar teori diagnosa. Nadi dia diagnosa itu Bapak Ibu diajarkan nadi eh, yang paling sering muncul itu apa saja. Kemudian ada nadi-nadi lain. Nah, contohnya misalkan nadi lemah atau kecil nggak bertenaga atau nadi yang sudah hampir hilang atau nadi yang ditekan hilang waktu nggak ditekan dia muncul misalnya seperti itu. Nah, itu eh, atau nadi yang nggak beraturan ya totalnya itu ada 28 gitu. Nah, di sini saya nggak bahas di sini nggak sama sekali nggak ada 28 nadi. Ya kalau di luar materi nggak bisa, itu lebih baik Bapak Ibu cari dosen teori diagnosa. Malam Dok, boleh Iya, saya bertanya? iya, tentang cingkui aja Heeh. ya, Bu. Iya iya Dok ya. Ya. Tadi kan ada kutipan kalau misalnya kita melihat seseorang yang lemah, terus tiba-tiba kita melihat lagi warna rona mukanya, dia cerah pink-pink begitu seperti make up. Nah, apakah kalau misalnya yang itu mau lepas ya, seperti orang tanda-tanda mau meninggal, biasa kan suka seperti kayak buang-buang air begitu, Dok. Apakah itu termasuk juga ya? Ya, jadi yang Ibu sampaikan itu yang paragraf ini. Mm-mm. Nah, paragraf ini dikatakan karena memang ada kondisi di salah satu babnya, tapi nggak tahu bab yang mana, apakah nanti saya ngajar atau dosen lain, itu eh, di mana pasien awalnya dia penyakit kronis nih, wajahnya putih, putih ini maksudnya pucat ya, entah dia karena kehilangan darah atau kehabisan darah. Nah, sampai pada titik tertentu, itu kemungkinan besar pasien ini lama-kelamaan yin cedera. Jadi dia kehilangan, ini karena di sini dituliskan, kehabisan darah. Darah itu adalah unsur yin. Dan darah kan unsur cair. Darah kalau hilang, yin cedera. Yinnya kalau lama-lama habis, berarti yang tersisa tinggal yang aja yang di dalam tubuh. Sementara di dalam tubuh karena orangnya sakit, yangnya juga nggak sampai terlalu banyak. Yangnya pun juga jumlahnya tinggal sedikit defisiensi, tapi
kita ngomong itu presentasi porsinya lebih banyak dari yin ya relatif. Yang kita lihat ini kok tiba-tiba kok wajahnya bisa merah, kirain maunya sembuh, kirain ya. Tapi kebanyakan itu hanya penampakan yang mengambang. Nah, nanti setelah itu ya udah orangnya berangkat gitu. Itu yang tipe yin cedera. Nah, kalau yang kebalikannya yang cedera, nah yang cedera itu biasanya orangnya eh, awalnya kedinginan-kedinginan gitu ya. Yangnya lama-lama habis. Nah, nanti ya seperti yang Ibu Meta sampaikan, ya bisa suatu hari, misal udah maunya berangkat gitu ya, keluar keringatnya sampai butiran besar-besar ya, terus badannya bisa sampai dingin. Nanti habis itu kadang ada juga yang tiba-tiba bisa muncul nafsu makan, tiba-tiba mau makan, ada kan ya yang seperti itu. Gitu. Jadi itu eh, seperti sisa unsur yin yang di dalam tubuh. eh Cumanya kan udah kesisa sedikit, yangnya udah habis. Jadi cairannya kan keluar semua, makanya kalau yangnya habis dan cairannya keluar berupa keringatnya itu, terus ngompol ya, dia bisa ngompol sendiri kan, Iya, benar. atau bisa beraknya keluar langsung cus Iya. gitu ya. Nah itu orangnya sudah mau berangkat, begitu. Kalau begitu itu ciri tanda yin yang cedera ya, Dok ya? Yang yang tadi apa keringat itu, Iya, yang keringat. bukan itu Itu yang yang cedera. Oke, baik. Makasih, Dok, kalau yin itu penjelasannya. eh, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang saya sampaikan di sini ini memang bagian depan dari kitab Cingkriole. Namanya sebagian besar yang di sini itu sudah Bapak Ibu pernah dapatkan waktu di teori dasar serta diagnosa sebenarnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Bapak Ibu. Jadi s- minggu depan tuh masih saya ya. Minggu depan sudah Minggu tes. depan UTS, Bu. Ini udah UTS, Bu. Minggu depan UTS. Oh iya ya. Iya, Bu. Baik, karena UTS bukan saya yang membuat soal, jadi ya semoga semuanya lancar, Amin, sukses, amin, Bu. bagus ya. Terima kasih, Bu, dari ini. Terima kasih. Makasih, Bu. Masih Selamat banyak. malam. Selamat malam. Dok, materinya dibagi ke dok. Ya ya dibagi, tapi mesti saya potong dulu cut, soalnya dia filenya banyak. Oh, Ya, panjang Bu. ya. Terima kasih banyak, Bu. Ya, terima kasih.